cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, Ramadan dengan ibadah utama puasa itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang hidupnya lebih teratur dan terukur. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Jadi hakikat utama berpuasa adalah melatih pribadi untuk mampu mengendalikan diri. Nah, kata mengendalikan diri inilah yang sangat penting untuk kita renungkan ya. Sebab dengan kemampuan mengendalikan diri itu, kita bisa mengatur agar keinginan-keinginan kita itu lebih terkendali, lebih tertata, sehingga hidup kita itu tidak dikendalikan oleh faktor dari luar, tetapi lebih ditata oleh pribadinya sendiri. Itulah sebabnya ketika Allah mewajibkan orang yang beriman untuk berpuasa, itu kalimatnya kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, sehingga kata diwajibkan itu seolah-olah memberi motivasi kepada kita bahwa berpuasa itu dorongan utamanya adalah dari dalam dirinya. Nah, ini apa pelajarannya? Pelajarannya supaya apa? Supaya kita itu dalam hidup tidak ditentukan oleh faktor luar, tetapi lebih ditentukan oleh faktor internal kita. Nah, ini menarik ya, sehingga kita itu menjadi pribadi yang betul-betul mandiri ya. Dilatih kepekaan sosialnya, dilatih melakukan sesuatu menurut subjektivitas kita. Subjektif itu supaya apa? Supaya kita lebih lebih punya kepedulian, lebih bisa mengukur diri, lebih bisa punya rasa empati, perasaan kita terhadap keadaan orang lain. Nah, itu yang pertama. Jadi kata kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa itu supaya hidup kita lebih dikendalikan oleh dirinya, bukan oleh faktor di luar kita. Kemudian yang kedua ada la'allakum tattaqun. Kalau kamu berpuasa dengan cara yang seperti saya sampaikan di depan itu, maka kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang hidupnya lebih waspada, hati-hati dan waspada. Kalau orang itu hati-hati dan waspada, maka setiap akan mengatakan atau melakukan sesuatu pasti menggunakan pertimbangan yang cermat. Pertimbangan yang cermat itu bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga memperhatikan perasaan orang lain. Sehingga orang yang berpuasa pasti menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu
selalu melakukan sesuatu dengan perspektif orang lain, sehingga tidak manut wudelnya sendiri ya. Nah, sehingga perasaan orang lain itu dipertimbangkan. Kalau saya berbuat seperti ini, apa kata orang lain? Bagaimana perasaan orang lain? Bahkan dengan kemampuan mengendalikan diri, kemudian dilatih dengan ibadah puasa, lalu menjadi orang yang bertakwa, itu setiap pribadi juga mengukur diri, tahu diri, saya itu posisinya seperti apa. Orang itu semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, itu pasti lebih banyak pantangan-pantangan hidupnya. Ya, kalau bagi saya yang rakyat biasa seperti ini, pakaian ya biasa saja. Tetapi bagi orang yang punya kedudukan tinggi di masyarakat, itu lebih banyak pantangan-pantangannya. Dari cara berbicara, dari cara berpakaian, cara bersikap, cara bertindak, itu pasti pantangannya lebih banyak. Itulah yang namanya orang yang bisa mengatur diri, mengendalikan diri, melihat sesuatu dengan perspektif orang lain. Nah, insya Allah orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang betul-betul sukses di dalam berpuasa itu, yakni pasti menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu hidupnya lebih hati-hati dan waspada. Orang yang berhati-hati dan waspada selalu cermat, selalu memperhitungkan segala gerak-geriknya, segala tindak tanduknya, agar tidak merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Nah, itu orang bertakwa berarti orang yang lebih mempentingkan masa depan dibandingkan yang keadaannya sekarang. Sebagaimana pesan Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Yang kemudian itu berarti adalah yang akan datang. Jadi orang yang bertakwa itu pasti selalu mempertimbangkan kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan hidupnya di masa depan. Bukan hanya mempertimbangkan sekarang. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang jangkauan hidupnya atau pertimbangan hidupnya, orientasi hidupnya adalah orientasi masa depan, orientasi jangka panjang. Nah, orang yang demikian pasti dalam situasi yang bagaimanapun tidak menggunakan aji mumpung, tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tetapi selalu penuh perhitungan, ya, tidak gerusa-gerusu. Orang yang hidupnya demi kepentingan masa depan. Ini akan terbentuk ketika saat berbuka puasa itu tidak menggunakan aksi balas dendam. Balas dendam apa? Karena sehari tidak makan, maka ketika berpuasa itu terus makannya balas dendam, makan yang sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang berpuasa seperti yang saya sampaikan di depan tadi, dalam keadaan berbuka puasa pun dia mengendalikan diri sehingga tidak ngamuk di dalam berbuka puasa itu. Nah, termasuk kemampuan mengendalikan diri itu akan terwujud dalam bentuk kemampuan untuk mentaati apa yang ditentukan oleh Allah. Maka meskipun dia itu orang yang kuat, orang yang mampu secara fisik, tetapi dia tetap taat ketika diperintahkan makan sahur gitu. Jadi meskipun kuat tetap makan sahur. Itu menunjukkan pribadi yang bisa mengendalikan diri, tidak membanggakan diri, ya.
Jadi mengendalikan diri itu termasuk berwujud dalam bentuk tidak membanggakan diri. Bangga atas kesehatannya, bangga atas keperkasaannya, bangga atas kekayaannya, atas kecerdasannya. Itu tidak akan dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berpuasa. Sehingga sesuai kaidah dalam berpuasa itu pasti dia akan taat. Ketika berpuasa ya berbuka puasa menyegerakan, ketika makan sahur mengakhirkan. Itu termasuk bagian dari kemampuan mengendalikan diri dalam wujud tidak membanggakan diri. Mudah-mudahan dengan berpuasa hidup kita menjadi lebih tertata sehingga lebih bermakna bagi sesama. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.